Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal kadir. Ya ayyuhal ghawsu salawullah alaika rabbi bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhar musilatinil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada para bapak ibu hadirin hadirat dari jajaran majelis takim maupun dewan pimpinan di semua tingkatan yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga kepada keluarga besar pesantren At-Tahdzib yang saya hormati dan yang saya muliakan, para panitia, tamu undangan rahimah wa hadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu, untuk itu sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabatan, saya makmum kepada hati para hadirin hadirat, khususnya makmum kepada para beliau yang telah melaksanakan tugas. Untuk itu, untuk mengawali tugas saya menyampaikan motivasi pada acara update pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat, khususnya para peserta dan juga khususnya kepada para panitia. Saya di sini hanya minta waktu secukupnya, tidak usah lama-lama. Minta waktu secukupnya. Kalau nanti cukup 1 jam ya 1 jam, 2 jam ya 2 jam, 3 jam ya 3 jam. Siapa ya? Karena perjuangan kita perlu kita pahami. Tingkatan se-Jawa Tengah saja, apalagi kita berbicara tentang jamiah alamin. Tidak cukup perjuangan kita pikirkan, kita bicarakan hanya 1 hari 1 malam. Apalagi hanya beberapa jam, kita sudah tidak kerasan dalam forum pembicaraan perjuangan ini. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mungkin himmah, niat, kekuatan, keyakinan lemah seperti kita, insya Allah saya yakin sampai detik hari ini kita belum mengerti apa itu Islam dan iman. Jika para pendahulu, para Rasul, terutama Rasulullah SAW dan para sahabat lemah keyakinannya untuk memikirkan umat, masyarakat dan perjuangan, mungkin sampai hari ini kita belum mengerti Islam dan iman. Yang sehingga beliau Rasulullah SAW sering mengadakan halaqah pertemuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Zainuddin Tamsir. Dulu Rasul sering mengadakan halaqah pertemuan, mendatangi para sahabat, kadang-kadang sahabat dipanggil untuk berkumpul. Maka banyak hadis-hadis yang muncul itu antara dialog sahabat dengan Rasul, tanya, Rasul menjawab. Inti tujuannya apa? Memikirkan perjuangan ke masa depan. Kalau kita hanya seperti ini, apalagi tidak melibatkan keluarga kita, kita pun lemah semangat kita. Nanti dia cuma hanya jadi cerita, kenangan. Dulu di sana uskuiyahnya ratusan orang dulu di sana perjuangannya kompak dulu, cuma jadi cerita kenangan. Anak cucu kita tidak pernah mengerti apa itu wakidiyah, karena kita sebagai orang tua tidak pernah menanamkan, tidak pernah melibatkan, bahkan diajak berpikir tentang perjuangan pun juga kita ogah-ogahan. Oleh sebab itu, mari kita pahami dan kita yakini, lebih-lebih kita sebagai pengurus. Sholawat pagi ini sunatullah.
tidak bisa dibendung oleh siapapun, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena ini sunatullah yang diturunkan Allah di zaman akhir, di zaman kondisi kita. Maka proses kelahiran kemunculan sholawat wahidah pun sangat istimewa. Ketika muncul tahun 63 sampai proses sempurna sekitar tahun 1980 sampai 81, ini memakan waktu 17 tahun, 7 bulan, 17 hari. Tidak main-main angka ini prosesnya. 17 tahun, 7 bulan, 17 hari. Mungkin itu yang melatar belakangi mujadah 717. Angka 7 dan 17 ini angka keramat kalau istilah orang Jawa. 7 bahasanya itu 7 itu pitulungan, Pak. Kata Yesus ditolong kita itu. Pitulungan pertolongan Allah dilakukan beliau mu'alif. Apalagi ditambah 17. Pitulungan kronologis karena kasihan. Beliau mu'alif ya kita itu kasihan, Pak. Yang ibaratnya barang, benda yang sudah tidak ada gunanya, manfaatnya, mungkin oleh pemiliknya akan dibakar sebagai karena merusui lingkungan. Tapi dengan sabar dan arif bijaksana kita dipungut oleh beliau, diangkat derajat kita, dipoles lagi dengan nilai yang sangat luar biasa. Maka membangun, ibarat orang membangun bangunan itu lebih mudah, Pak, daripada rehab. Membangun baru itu lebih mudah daripada merehab. Ibarat diri kita dibangun mulai dari ketidakngertian tentang wafidiyah, tidak ngertian kesadaran perjuangan, kesadaran ilah-ilah, dibangun sedikit demi sedikit oleh beliau mu'alif, akhirnya menjadi bangunan yang indah. Tapi lama-lama tidak pernah kita rawat, kita pupuk, kita cek dan lain sebagainya. Akhirnya tidak kita tempati bangunan itu, maka bangunan itu lama-lama jadi keropos, jadi rusak. Kalau kiranya sudah tidak bisa diperbaiki, tujuannya ini direhab dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka pemilik bangunan itu lebih baik merobohkan bangunan, akan membangun yang baru. Mungkin di antara kita seperti itu, yang sehingga seringkali kita direhab, diperbaiki oleh teman-teman kita dengan istilahnya ajakan, dengan omongan dan sebagainya. Itulah beliau mu'alif tujuan merehab kita. Tapi kalau sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki, mungkin kita akan dirobohkan, dicabutlah wafidah dari dalam hati kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirat, sehingga sholawat wafidah ini sunatullah, tidak bisa dibendung oleh siapapun. Maka beliau mu'alif pernah dawuh, selama dunia ini diciptakan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah, baru di sholawat wafidiyah inilah ada kemudahan untuk makrifat kepada Allah. Mudah amalannya, mudah ajarannya, dan tanpa pandang bulu golongan usia, yang sehingga kita semua ikut terlibat ngurusi, ikut mikir, ikut berjuang atau tidak, wahidah tetap berjalan, Pak. Bagaimana sampaikan Zainuddin, wahidah tetap berjalan, wahidah tetap akan tersiarkan tanpa keterlibatan kita. Yang sehingga perlu kita pahami, suatu saat tenaga, pikiran, mungkin uang kita, harta benda kita sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perjuangan ini. Kita ikut mikir bisa dikabulkan, Pak. Tenaga kita sudah dibutuhkan. Karena beliau mu'alif pernah dawuh dalam wasiat sudah Mei, mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar. Beliau menegaskan, Bapak Ibu pada saat beliau para pengurus PSW-nya sholat dan semua tingkatan hadir di saat itu, beliau mu'alif ngatur, Bapak Ibu adalah wakil saya. Saya mau menawarkan, kata
kata beliau Malik, masih sanggup atau tidak menjadi wakil saya? Saya yakin pada saat itu di WhatsApp kaset-kaset terdengar gemuruh tangisan para penyiar sholat wakidiyah. Menjawab sanggup. Sampai diulangi 3 kali oleh beliau Ma'arif, masih sanggup jadi wakil saya atau tidak? Dijawab lagi sanggup. Masih sanggup jadi wakil saya atau tidak? Sanggup. Ya kalau tidak sanggup silakan. Masih banyak makhluk lain yang mendaftarkan diri. Ini terbukti para bapak ibu hadirin. Ada sebuah kisah, mungkin kita juga pernah mendengar atau membaca di buku sejarah. Ada seorang kiai yang tiba-tiba malam hari didatangi seorang tamu. Ketika tamunya dipersilakan masuk, mau diambilkan minuman dan makanan, si tamu bilang pada tuan rumah, Pak Yai, tidak usah mengeluarkan makanan minuman, saya tidak makan, tidak minum, saya ini bangsa jin dari Peking, negara Cina, saya ini panglima jin, rombongan saya itu ada di belakang sana. Tujuan saya sowan pada Pak Yai ini supaya saya diantarkan sowan ke Kiai Majid. Akhirnya singkat cerita diantarkan Panglima Jin ini beserta rombongan sowan ke dulu pada saat itu ketika beliau masih sugeng. Panglima Jin ketika sowan matur kepada beliau Mu'alif, Kiai Majid, kalau bangsa manusia sudah tidak sanggup lagi memperjuangkan sholat wakidiyah, serahkan pada bangsa kami. Kami siap memperjuangkan wakidiyah. Ini sesuai dengan dawuh Mu'alif sholat wakidiyah. Banyak makhluk-makhluk lain yang mendaftarkan diri, tapi beliau Mu'alif pada saat itu menjawab dengan singkat, mendalam dan luas pemahamannya. Beliau Mu'alif ketika Panglima Jin ini minta, Kiai Majid, kalau bangsa manusia sudah tidak sanggup lagi memperjuangkan wakidiyah, serahkan pada bangsa kami. Kami akan menyiarkan dengan cara kami. Dijawab dengan singkat oleh beliau Ma'alif, belum waktunya. Bapak Ibu hadirin, kata-kata yang singkat tapi mendalam dan luas pemahamannya, belum waktunya. Berarti bisa dipahami suatu saat akan muncul waktu ini. Ketika kita sudah tidak bisa dipercaya dan tidak amanah dalam memegang perjuangan ini, ketika kita hanya sibuk urusan dengan teman-teman kita sendiri, tidak pernah mengurusi perjuangan, suatu saat perjuangan ini akan diserahkan kepada yang siap betul-betul, yaitu bangsa-bangsa Goib, termasuk panglima-panglima jin. Maka disitulah tenaga, pikiran, harta, sebagian harta kita, uang kita, apapun yang kita miliki sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perjuangan ini. Bahkan mungkin kita sudah dicoret oleh beliau Mu'alif sebagai penderet para pejuang-pejuang yang diharapkan oleh beliau. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirin, senyampang hayat masih dikandung badan, senyampang beliau Mu'alif masih memberi kepercayaan kepada kita. Kita dijadikan, diangkat jadi pengurus, ini adalah fadl, kemurahan beliau Mu'alif sholat wakidiyah. Beliau hanya memberikan 2 opsi, 2 pilihan. Dengan bahasa yang terkenal, bahasa yang sering kita dengar, beliau hanya memberi 2 jalan, terutama kita sebagai pengurus: maju tatu, mundur hancur. Jika kita maju semangat, ya mungkin ya seperti itulah kondisinya. Sering telinga kita panas, mungkin sampai sakit hati. Tapi jangan sampai menutupi mata hati kita. Istilah orang Jawa mudah kilipen. Kalau orang kilipen, akhirnya memejamkan mata, Pak. Lewis meremnya tadi ini boten ketinggal kita itu dengan situasi kondisi lingkungan kita. Ya memang maju taku,
tapi cuma luka-luka. Tapi kalau sampai mundur, berarti bunuh diri, hancur. Istilah bahasanya, wis urus orang dewa kurang ngurusi. Kata Yesus merasa dibutuhkan, bukan kita yang merasa butuh pada perjuangan, butuh bimbingan, butuh nazar tarbiyah, tapi merasa dibutuhkan karena merasa berjasa. Jika mundur, wis orang yang ngurusi, urus orang dewi. Bahasa yang semacam ini tanpa kita sadari adalah menantang kepada beliau alaihi salatu wassalam, menantang kepada kekasih Allah. Sehingga Allah menegaskan man adzani waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, suul adab kepada kekasihku, wali-waliku, berarti orang itu berani mengibarkan bendera menantang perang dengan aku, kata Allah. Mari kita kaji, kita pahami, kita yakini dalam perjuangan ini. Malu kita kepada beliau mu'alif. Mari kita buka mata hati kita. Beliau hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita para bapak ibu hadirat. Beliau dengan senyuman atau tangisan, itulah kondisi pribadi kita. Maju aku tetap mundur hancur. Tapi di tengah-tengah maju aku mundur hancur itu, kalau orang mundur itu hanya membahayakan diri kita sendiri, membahayakan orang yang mundur itu, tidak membahayakan perjuangan, justru menyelamatkan perjuangan. Lebih baik mundur Pak daripada merusui dalam perjuangan. Tapi di tengah-tengah maju aku mundur hancur, itu ada sifat yang sangat halus, sifat stagnan. Bahasa Al-Quran disebut munafik. Munafik lahiriannya tercatat sebagai pengamal, bahkan namanya tercatat sebagai pengurus, ketua, majelis hakim dan lain sebagainya. Tapi dalam prakteknya hatinya sama sekali kosong untuk ikut memikirkan perjuangan, tidak terlibat sama sekali dalam perjuangan. Sifat orang munafik ini ora penggawean ini akeh omongi, suka membicarakan, kata Yesus, kesalahan kekeliruan orang lain, cuma senang meneliti, membicarakan kesana kemari. Maka sampai Al-Quran Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa insyaallah ayat 88, famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasabahum bima kasabu. Allah mempertanyakan kepada kita, mengapa kamu sampai terpecah belah menjadi dua golongan, dua kelompok dalam menghadapi orang-orang munafik, sedangkan Allah sudah betul-betul menyesatkan orang-orang munafik itu akibat perbuatannya, akibat lemah keyakinannya, akibat banyak teori pembicaraannya, akalnya yang digonjolkan, sebetulnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan ini hanya butuh keyakinan. Perjuangan kita itu intinya perjuangan mujahadah. Kita menyiapkan dengan berbagai metode, kita teorinya begini begitu. Intinya apa sih? Supaya mengajak orang lain mau mujahadah. Dan perjuangan mujahadah, kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak begini begitu, itu kami lemah mujahadah kita, yang tidak akan bisa maju perjuangan kita. Lebih-lebih mujahadah yaumiyah sebagai identitas kita sebagai pengamat. Kalau kita sudah sebagai warga negara saja, tidak punya KTP, tidak punya identitas, jangan ilegal kita sebagai warga negara. Apalagi mau masuk ke negara orang lain. Meskipun kita berjamaah berombongan, satu kendaraan, satu bis,
Ketika kita sudah memasuki negara orang lain, wilayah orang lain, pertama yang ditanyakan adalah identitas kita. Kalau kita mengaku sebagai rombongan perjuangan, tapi kita tidak punya identitas, maka kita pun nanti akan dikeluarkan dari perjuangan atau sebagai warga dideportasi, dikembalikan. Identitas kita sebagai pengamal apa? Mujadah yaumiyah. Ketika para bapak ibu hadirin orang yang istiqomah mujadah yaumiyah dengan yang tidak itu sudah kelihatan dari pancar wajahnya saja, dari keyakinannya. Inilah kita penyiaran untuk mengajak orang lain supaya mau mujadah. Pembinaan seperti ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita, keyakinan kita, tata cara kita mujadah. Dan pembinaan yang semacam ini adalah tanggung jawab penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan. Kalau penyiaran itu ketua kelurahan atau pengamal, bahkan kita sebagai pengurus, sebagai ketua pun tidak pernah ngerti dengan bertambahnya jumlah pengamal di arena mujadah. Tiba-tiba ada sekian ratus orang, ribu orang, kita tidak ngerti dari mana pengamal ini datangnya. Ternyata ketua dari para pengamal. Tapi tanggung jawab kita adalah membentuk kualitas sampai seorang pengamal itu ibaratnya tanaman adalah berbuah. Inilah yang pekerjaan tanggung jawab yang sulit, yang sehingga butuh kekompakan, kebersamaan, satu hati, satu visi misi di antara kita sebagai pengurus untuk membangun perjuangan ini sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma